Kalau kita sholatnya benar, pasti itu akan mencegah kita dari suatu perbuatan keji dan mungkar. Bahwa kalau sholat kita benar, maka pasti akan terwujud dalam diri kita cinta kasih, kepedulian. Di dalam surat Maryam Allah mengingatkan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alahumur rahman wuddan. Kalau orang itu benar ibadahnya, benar imannya, benar amal ibadahnya, benar sholatnya, tandanya dia punya kepedulian kepada orang lain. Dia punya kasih sayang. Allah menjadikan di dalam diri dia rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyil azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita sebagai umat, sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Dan juga kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang akan meraih kejayaan, kemenangan, dan kesuksesan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam setiap khutbah Rasulullah biasanya mengakhiri dengan wasiat terakhir dalam khutbah kedua, bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Ini adalah merupakan salah satu prinsip etika dalam Islam, yang mana apabila seseorang bisa mengamalkan dua prinsip ini di dalam kehidupannya, maka insya Allah dia akan meraih kemenangan, kejayaan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi, kitab suci diturunkan untuk membimbing manusia, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menjadi orang yang berilmu, dari kemiskinan menjadi kesejahteraan, dari kezaliman menuju kepada keadilan.
bahwa para nabi tidak hanya sekedar membimbing kita dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan ibadah mahda, ibadah ritual, tapi nabi juga membimbing kita untuk menegakkan keadilan, menata kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard. Apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Artinya, kalau kita benar-benar menjalankan prinsip-prinsip daripada iman dan takwa itu di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan meraih kesejahteraan dalam kehidupan dunia ini. Kita akan melihat keberkahan. Karunia Allah akan dilimpahkan kepada kita dari langit, dari bumi. Oleh karena itu, selain kita berdoa untuk urusan akhirat kita yang mana merupakan tujuan kita, kita juga memohon kebajikan di muka bumi ini, dia dalam kehidupan dunia ini. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan putranya Ismail di Mekah, di padang pasir yang tandus, beliau berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman dan karuniakan kepada penduduknya kesejahteraan. Kita melihat dua kata kunci. Suatu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah negeri yang pertama itu adalah aman. Kedua adalah sejahtera. Sebagaimana juga digambarkan di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, yaitu dalam ketika kita membaca li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sitai was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah, yaitu mereka mendapatkan nikmat at'amahum min ju', diberikan rezeki, diberikan makanan, wa amanahum min khauf, dan diberi rasa aman dari ketakutan. Dua hal ini adalah pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Maka kalau kita buka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun kita akan dapati bahwa tujuan didirikannya suatu negeri dan terus khususnya Indonesia ini adalah melindungi segenap tumpah darah, memberi rasa aman kepada seluruh warga, seluruh rakyat yang ada di negeri ini, dan memajukan kesejahteraan umum, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Ini prinsip penting di dalam hidup bernegara, dan tidak mungkin kita meraih itu kecuali dengan tegaknya keadilan di dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip ini penting karena Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ada beberapa poin penting yang patut untuk menjadi perhatian kita. Bahwa ketika Nabi sampai di Madinah, beliau mengumpulkan sahabat, dan kemudian setelah membangun masjid, pertama beliau membangun masjid, kedua beliau kumpulkan sahabat dan beliau tanyakan di mana pasar, dan kemudian beliau tanya. Setelah dijawab pasar di kampung ini di daerah Yahudi. Terus ditanya siapa yang menguasai pasar. Kemudian sahabat memberi laporan pasar dikuasai oleh kelompok non-muslim dari kalangan Yahudi. Kemudian Rasulullah menegaskan, mulai hari ini beritahu kepada seluruh kaum muslimin untuk berniaga, berjual beli di sekitar masjid. Jadi kita melihat secara tradisional hampir semua masjid-masjid Islam tradisional itu dikelilingi oleh pasar. Dan itu merupakan satu gerakan kemandirian ekonomi. Karena
Ketika kita abai dengan ekonomi, maka kita akan mendapatkan banyak masalah dalam bidang yang lain. Rasulullah dalam suatu riwayat menyatakan, man la ma'isalah la ma'adlah. Orang yang tidak punya kehidupan ekonomi, maka tidak ada akhiratnya. Begitu juga kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa hampir saja kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kufur. Bahwa membangun kekuatan ekonomi adalah merupakan sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan sosial kita. Karena terjadinya berbagai penyimpangan, berbagai kejahatan di dalam masyarakat itu ada kaitannya dengan kemiskinan. Sehingga sebagai seorang yang beriman, salah satu prinsip penting di dalam agama ini, bahwa kita hanya disebut sebagai orang yang beragama apabila kita peduli dengan orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Ayat yang selalu kita baca, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dalam ayat ini jelas ditegaskan kepada kita, tahukah kalian siapa orang-orang yang disebut pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan atau bahkan menghardik orang-orang yang lemah, orang-orang yatim adalah orang yang paling lemah di dalam kehidupan kita. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kepekaan sosial, kepedulian sosial. Apabila seseorang tidak punya kepekaan, kepedulian terhadap lingkungannya, terhadap masyarakat di sekelilingnya, walaupun dia sholat, maka sesungguhnya Allah menegaskan dalam ayat berikutnya, wailul lil musallin, neraka bagi orang-orang yang sholat itu, yaitu orang-orang yang ibadahnya kelihatan luar biasa bagusnya, tapi tidak punya kepekaan, tidak punya kepedulian terhadap sesama. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepedulian kepada sesama ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting di dalam agama kita. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara tentang esensi tauhid, esensi daripada mengesahkan Allah itu adalah kesadaran bahwa kita ini semua adalah satu kesatuan, ummatan wahidah, di mana kita merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita. Kita menjadi suatu tubuh, satu tubuh yang satu sama lain saling terkait, dan apabila ada satu bagian tubuh kita yang terkena gangguan, terluka, seluruh tubuh merasakannya, merasakan rasa sakitnya, merasakan demamnya. Itu gambaran tentang suatu masyarakat ideal, masyarakat orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ditegaskan bahwa Nabi dalam suatu riwayat mengatakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang berpagi hari, bangun pagi, tapi tidak terbetik dalam pikirannya kepedulian terhadap problem umat Islam, maka dia bukan bagian daripada muslim. Bahwa ukuran Anda sebagai seorang muslim adalah kepekaan Anda, kepedulian Anda terhadap sesama. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting karena apabila kita sudah tidak lagi saling peduli, tidak lagi saling bekerja sama, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi masyarakat yang lemah, di mana kita mudah dipecah belah, diadu domba, dikuasai oleh musuh-musuh bangsa dan negara. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah penting yang patut menjadi perhatian kita, sehingga Allah menegaskan kembali bahwa neraka buat orang-orang yang sholat. Karena sesungguhnya kalau kita sholat dengan benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholatnya benar, pasti itu akan mencegah kita dari suatu perbuatan keji dan mungkar. Bahwa kalau sholat kita benar, maka pasti akan terwujud dalam diri kita cinta kasih,
kepedulian. Di dalam surat Maryam Allah mengingatkan, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alahumur rahman wuddan. Kalau orang itu benar ibadahnya, benar imannya, benar amal ibadahnya, benar sholatnya, tandanya dia punya kepedulian kepada orang lain. Dia punya kasih sayang. Allah menjadikan di dalam diri dia rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Ini adalah ayat yang jelas kepada kita, diterangkan bahwa kalau kita benar iman kita, benar ibadah kita ini, maka dia akan melahirkan kepedulian, melahirkan kepekaan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang kita melihat umat Islam ini terbelah. Ya. Banyak di antara kita yang peka dengan peduli, perhatian, tapi pada hal-hal yang sifatnya ritual. Jadi kita lebih mendahulukan, mengutamakan kesalehan individual secara formal, tapi kita mengabaikan kesalehan sosial. Di dalam agama ini, saya ingin ingatkan diri saya, para hadirin sekalian, ada ibadah ritual, ibadah yang sifatnya individual, ada ibadah sosial. Suatu dosa yang lahir, yang muncul akibat pelanggaran daripada ibadah ritual, itu lebih mudah untuk diselesaikan. Nabi mengatakan dosa itu 3 macam. Ada dosa yang tidak diampuni, ada dosa yang diampuni, ada dosa yang digantung pengampunannya. Dosa yang tidak diampuni itu adalah syirik, ketika Anda menyekutukan Allah. Dosa yang diampuni adalah dosa kepada Allah, dosa kepada diri. Dosa kepada Allah, melanggar hak Allah, atau dosa kepada diri. Kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Yang masalah, yang berat itu adalah yang ketiga, dosa yang digantung pengampunannya oleh Allah. Apa ini? Yaitu dosa sosial, ketika kita melanggar hak orang lain. Ya, para hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mencuri, menipu, berbohong, korupsi, memaksa, berkhianat, atau melakukan fitnah, ghibah, maka itu dosa-dosa yang tidak akan diampuni Allah sebelum korban yang menjadi korban, objek daripada kezaliman itu memaafkan kita. Oleh karena itu, setiap orang meninggal pasti di kuburan, dimanapun disampaikan kepada para hadirin, kalau almarhum ini punya masalah, sangkutan, utang piutang, mohon diselesaikan. Kenapa? Karena semua yang berkaitan dengan hak adami, hak anak manusia, itu akan membuat amal orang itu tergantung. Bahkan walaupun dia mati syahid sekalipun, mati syahid, mati di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, tapi karena dia punya sangkutan dengan manusia, maka pahala syahadah dia itu akan tergantung sampai dia mendapatkan maaf daripada orang yang dia zalimi. Ini para hadirin penting sekali, karena banyak orang meremehkan. Padahal misalnya ini, kalau kita belajar ibadah dengan tata cara ibadah yang ideal, yang benar, kita itu dilarang misalnya memakai sendal orang, wudu tanpa izin. Itu wudunya batal. Ya. Anda menggunakan sarung orang lain, sejadah orang lain tanpa izin, batal ibadahnya. Anda harus menjaga pakaian Anda ini harus bersih dari pelanggaran. Jangan sampai memakai pakaian yang di dalamnya ada unsur-unsur gosop, melanggar hak orang lain, apalagi hasil curian, apalagi hasil korupsi. Maka dengan otomatis ibadah Anda akan terhalang semua. Anda harus menjaga ini kesucian daripada semua sarana prasarana Anda dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang sudah salat puluhan tahun mengeluh, ya Allah, kenapa saya enggak mendapatkan janjimu ya Allah, kesuksesan, kesejahteraan? Ya kenapa? Tanya dirimu. Apakah sudah periksa semua sarana prasarana yang kamu pakai di dalam ibadah kamu? Apa di situ ada pelanggaran terhadap hak orang lain? Makanan.
Makanan yang kita makan menghalangi ibadah kita 40 hari. Kalau kita makan makanan haram. Tapi kadang-kadang umat Islam ini kalau makanan haram yang sifatnya babi, wah muntah. Tapi ketika makan makanan haram hasil korupsi, dia nikmati. Hasil mencuri, dia merasa tidak bersalah. Padahal makanan yang berasal dari hasil korupsi, dari penyalahgunaan kekuasaan, dari hasil menipu, mencuri, maka itu lebih berat dosanya, pertanggungjawabannya daripada makan makanan haram secara zati seperti babi, darah, bangkai. Dalam Al-Quran, kalau dalam keadaan darurat, Anda masih boleh makan darah, masih boleh makan babi, masih boleh makan bangkai dalam keadaan darurat, terpaksa. Tapi tidak ada keringanan dalam hal berkenaan dengan hak orang lain. Para hadirin, ini kita mesti merubah persepsi kita, karena dari sinilah lahirnya korupsi, kejahatan di dalam kehidupan kita, karena kita meremehkan ini. Dosa ritual, ketika Anda tidak puasa, atau ketika Anda melanggar dalam bulan puasa, Anda bisa menebus dengan memberi makan orang miskin. Tapi ketika Anda korupsi, menipu, mencuri, Anda tidak bisa menebusnya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Tidak bisa. Karena Allah sudah melaknat, wailul lil musallin. Kalau Anda sholat dalam keadaan Anda merampok, merampas hak orang lain, menzalimi hak orang lain, maka otomatis ibadah Anda akan terhalang. Oleh karena itu agama ini dari awal mendidik moral kita, menjaga jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu hak orang lain. Apalagi kalau kita pemegang amanah, sebagai orang yang diberi amanah, yang diberi sumpah, diberi gaji, diberi fasilitas, tapi kemudian fasilitas itu kita manfaatkan untuk memperkaya diri, menzalimi orang lain, menzalimi rakyat. Maka semua ulama, semua cendekiawan sepakat bahwa seburuk-buruk kejahatan itu adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau Anda jadi perampok di jalan, Anda tidak disumpah, Anda tidak digaji, Anda tidak dikasih fasilitas. Tapi kalau Anda disumpah di bawah Al-Quran, diberi gaji, diberi fasilitas, diberi wewenang, tapi kemudian Anda menyalahgunakan itu, maka semua sepakat itu disebut extraordinary crime, kejahatan yang sangat-sangat besar. Para hadirin, inilah perintah yang penting sekali, makanya kita diingatkan selalu di dalam akhir khutbah bahwa bersikap adil lah. Jagalah keadilan, jangan sampai kita menzalimi hak-hak orang lain, sekecil apapun. Karena itu semua akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat dan menghalangi kita dari karunia Allah yang lebih besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari kita sama-sama pada bagian kedua khutbah ini menundukkan hati kita, mengharapkan ridha Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah buat diri kita dan juga buat saudara kita, guru-guru kita, terutama kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni mereka dan juga guru-guru kita, semua orang yang telah berbuat baik kepada kita.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni kami dan juga kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami, membesarkan kami di masa kecil kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah Engkau jadikan di hati kami perasaan dengki, perasaan benci, perasaan kesal terhadap sesama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Allahumma Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rda an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ultub bi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa dakkiha wa anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka Sayyidina Muhammad. Wa nasta'izu bika min kulli syarrin masta'aza bika minhu habibuka Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad, ridailah umat Sayyidina Muhammad, limpahkan lutufmu atas umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tutupilah kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah urusan yang rusak di antara umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada diri kami, ya Allah. Allahumma ati anfusana hudaha, petunjuknya ya Allah. Karuniakan kepada diri-diri kami ini petunjukmu ya Allah. Dan ilhamkan kepada jiwa-jiwa kami ini ya Allah bimbingan dan ketakwaan. Dan ya Allah, sucikan kami. Dan Engkaulah yang sebaik-baik menyucikan kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu dari segala kebaikan yang dimohonkan kepadamu oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan juga ya Allah, kami mohon perlindungan dari keburukan yang dimohonkan perlindungan daripadanya oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa dammir a'daihim tadmira. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami para pejuang-pejuang muslim yang ada di Palestina dan di semua negeri ya Allah. Semua orang-orang yang tertindas ya Allah. Dan hancurkanlah orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang menzalimi mereka ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma Rabbana aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan waf'al bina ma anta ahlu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, perbaiki semua urusan kami dan jangan biarkan diri kami dikendalikan oleh hawa nafsu kami sekejap mata pun untuk selamanya ya Allah. Perlakukanlah kami sebagaimana yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.